YouTube kami ya, yaitu kembali di Ruang Orgasme. Nah, kali ini kita akan bahas apa, Kak? Ya, kalau kemarin-kemarin itu kan kita sudah bahas tentang bicara punya anak, persiapan kesuburan, bahkan kemarin kita sempat singgung sedikit ya tentang hal-hal yang agak nyeleneh yaitu oral seks. Nah, kali ini saya sih mau berbagi cerita ya, karena beberapa minggu lalu tuh saya baru dapat pasien, dan pasien saya itu mengeluhkan bahwa penisnya ukurannya kecil. Ya, jadi ini salah satu kasus yang sering banget juga kita jumpa teman-teman, dan kita mau kasih clear dulu kepada teman-teman penonton Ruang Orgasme semua, karena apakah memang semua yang kecil itu benar-benar kecil, dan apakah semua yang kecil itu perlu diobati kah gitu, dan ya kira-kira obatnya apa gitu. Oke. Nah, jadi Kak Bel sendiri gimana? Punya pengalaman untuk kasus-kasus seperti ini? Lumayan banyak ternyata, dan yang cukup sering juga kita mendapatkan pasien-pasien yang masih kecil ya. Iya, masih kecil. Nah, ini orang dewasa atau orang yang masih mau remaja, masih anak remaja. Biasanya itu mereka mulai lapor karena awalnya itu ada yang misalnya mandi bareng gitu ya, proses ada bermain bersama, terus habis gitu ternyata melihat temennya kok punya temen lebih besar ya daripada punya saya gitu. Akhirnya jadi insecure, lapor ke orang tua, atau ada orang tua yang memang membandingkan antara anak yang laki-laki yang pertama dengan anak laki-laki yang selanjutnya. Sesama anaknya ya, sesama anaknya. Iya, setelah dilihat lagi, oh kok anak saya yang satunya kok nggak sebesar yang lainnya begitu. Kadang-kadang seperti itu. Iya, nah memang tidak bisa kita pungkiri ada memang istilah yang kita kenal dengan mikropenis ya teman-teman. Jadi mikropenis ya, namanya mikropenis ya, penisnya kecil gitu. Nah, kalau mikropenis ini itu kita artikan atau definisikan itu bahwa ukuran daripada penisnya itu ketika kita periksa ya, biasanya periksanya namanya stretch penile length. Jadi penisnya itu ditarik ya teman-teman, ditarik maksimal, lalu nanti kita periksa dari pangkalnya ukurannya sampai dilihat ke ujungnya, nanti itu ukurannya di bawah minus 2,5 standar deviasi. Nah, maksudnya itu apa? Jadi kita ada tabel khusus ya, nanti kita tunjukkan tabelnya, ada tabel khusus di mana setiap umur itu punya rata harusnya pencapaian penisnya itu segini gitu. Nah, jadi kalau misalnya akhirnya ukuran penis yang kita periksa saat itu tidak sesuai dengan range tersebut atau bahkan mungkin di bawahnya jauh, baru kita katakan dia mikropenis. Nah, tapi ingat teman-teman bahwa mikropenis ini tuh harus ada persyaratan khusus, artinya tidak ada kelainan anatomi lain. Jadi misalnya itu ada juga kasus tertentu ya, misalnya kalau lubang kencingnya itu nggak tepat di ujung ya, atau istilah medisnya kita kenal dengan hipospadia, terus ukurannya juga kecil, itu kita nggak katakan mikropenis. Jadi mikropenis itu tuh kalau memang ukurannya itu kecil dan dipastikan ya sesuai dengan tabelnya, tidak sesuai dengan itu tadi standar yang kita harapkan. Dan untuk ukuran juga jangan lupa bahwa tiap ras itu memiliki standar yang berbeda. Jadi jangan pakai tabel ukuran yang dari orang-orang barat ya. Kita dari Asia juga ukurannya. Ya. Oke, nah ini memang saya sendiri juga kemarin itu dapatnya tuh yang kasusnya anak ya, yang kasusnya anak. Tetapi biasanya kasus yang anak ini tuh ada yang memang sebelum ditandai dengan tidak ada tanda-tanda pubertas sekunder ya, tanda-tanda seks sekunder maksud saya ya, tanda-tanda seks sekunder. Jadi kayak kumisnya belum ya, bulu-bulunya di ketiak misalnya atau di kemaluan itu belum ada, lalu suaranya juga belum berubah. Nah, memang bisa terkadang disertai dengan seperti itu, atau kadang memang dia sudah puber tapi kok kayaknya penisnya masih belum maksimal gitu ya dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, kalau kayak gini biasanya penyebabnya apa, Kak? Penyebabnya yang pertama kita masih pastikan dulu nih tadi yang kita bahas bahwa beneran kecil karena memang ukurannya kecil, ataukah sebetulnya nggak kecil loh, cuma ada sesuatu yang akhirnya membuat tampak lebih kecil gitu ya. Jadi kita pastikan dulu dari dua hal ini yang mana. Ada kasus di mana yang tampaknya kecil aja padahal nggak kecil, itu contohnya kita menyebutnya sebagai buried penis, salah satu yang sering juga penis yang tertanam terkubur ya. Buried penis itu seringkali pada orang-orang yang memang obesitas. Jadi karena dia itu menumpuk lemaknya di daerah sini, perut bawah, sehingga penisnya terlihat lebih kecil. Itu sering banget gitu ya.
Terus apalagi dokter Ada Shen? yang web penis ya namanya. Betul. Jadi web penis itu juga sebenarnya dia bukan karena kecil, tapi seperti ada jaringan ikat ya yang nempel antara penisnya itu dengan si si skrotumnya gitu, sehingga akhirnya kelihatan penisnya itu sepertinya kecil. Jadi yang dua kasus tadi itu buried penis dan juga web penis ini kita tidak katakan sebagai mikropenis teman-teman. Itu karena masalah yang tadi ya. Betul. Tapi kalau yang mikropenis benaran itu memang ukurannya benar-benar kecil. Betul. Dan kalau benar-benar kecil ini penyebabnya memang sangat kompleks sekali teman-teman. Jadi mikropenis itu tuh sebenarnya hanya gejala dari sebuah penyakit yang lebih besar, bisa kita katakan sebagai sindrom ya. Jadi sindromnya ini yang melibatkan tentunya hormon kita. Nah, jadi teman-teman gini, penis kita itu ukurannya itu dipengaruhi oleh hormon. Hormon apa? Hormon dihidrotestosteron ya. Jadi dihidrotestosteron sebenarnya ya. Nah, dihidrotestosteron ini merupakan turunan dari Hormon testosteron ya, Kak. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya penis kecil itu sama artinya seperti defisiensi testosteron kemungkinan besarnya. Nah, defisiensi testosteron ini bisa dua, teman-teman. Bisa karena memang ya testisnya gagal membentuk testosteronnya, atau memang mungkin reseptor testosteronnya itu tuh enggak kerja, sehingga akhirnya si penis yang harusnya itu tuh dipengaruhi oleh testosteron, pekerjaannya itu enggak respon. Betul. Gitu ya. Nah, ini penyebabnya makanya sangat kompleks sekali. Jadi kalau misalnya datang dengan mikropenis ini kita perlu cek apa aja, Kak? Jadi kalau misalnya ada pasien datang dengan mikropenis, salah satunya yang pasti kita cek hormonnya dulu seperti apa, karena itu salah satu kecurigaan yang besar ya pada pasien-pasien mikropenis. Nah, hormonnya itu biasanya kita periksa ada testosteron ya. Testosteron pasti. Nah, yang testosteron sih yang harus kita periksa ya. Terus periksanya juga kadang FSH-LH. Nah, ini kenapa nih FSH-LH juga diperiksa? Ntar nanti biaya gede nih ya, biayanya gede sekali ya. Nah, FSH-LH ini kita periksa teman-teman karena gini. Jadi kan testis tadi itu ngasilin testosteron, tapi si testis ini kerja itu karena pengaruh si FSH dan LH. Jadi bisa saja si testis nggak mau kerja bukan karena testis nggak mau, tapi karena FSH sama LH-nya juga rendah. Nah, kalau ini kasusnya FSH LH-nya rendah, penanganannya juga berbeda nantinya gitu. Maka kita harus konfirmasi minimal 3 hormon ini ya, testosteron, FSH dan juga LH. Pada kasus tertentu mungkin kita bisa membutuhkan tambahan darah lengkap gitu ya, kalau memang rencana mau terapi selanjutnya ya. Nah, jadi kalau kita sudah ngomongin terapinya berarti apa saja nih? Kakak pernah kasih apa aja? Kalau terapi tergantung ya, yang pasti kalau misalnya memang hormonnya itu kita butuh nambahin gitu ya, pasti kita butuh menambahkan hormonal gitu. Terus habis gitu hormonal sendiri bisa macam-macam tergantung tadi kasusnya, apakah benar testosteronnya yang kurang, atau sinyalnya dari atas yang kurang. Jadi pilihannya tuh kadang 2 itu aja ya. Bisa di testosteronnya yang kita tambahkan disuntikkan misalnya, atau ada yang oles sekarang ya. Atau mungkin dia suntik yang tadi hormon yang dari otak. Itu tadi ya. Kita nggak mau sebutin mereknya. Nanti teman-teman yang punya atau saudara-saudara yang punya keluhan mungkin nanti sebaiknya segera konsultasi. Periksa dulu ya. Oke. Tapi saya juga mau menekankan ya pada kasus-kasus kayak gini juga, Kak, bahwa ya kalau anak-anak kan wajar ya memang ya mungkin khawatir. Tapi ada juga kadang-kadang orang dewasa yang datang ya, ada orang dewasa yang datang sudah usianya 19-20 tahun, udah mahasiswa kadang-kadang tuh suka akhirnya datang ke dokter juga nanyain, dokter punya saya kecil nih ya gitu ya. Nah, biasanya nih teman-teman kalau kita selidik itu mereka tuh biasanya mengeluhkan kecil itu karena mereka suka sekali membanding-bandingkan dengan para aktor film porno gitu. Jadi mereka lihat ya film porno, wah ini gede banget ya gitu, punya saya kok kayaknya enggak gitu ya. Nah, makanya akhirnya mereka merasa bahwa punya mereka itu kecil. Nah, kalau ini ada namanya loh. Ya, nama khususnya. Nah, ini namanya apa, Kak? Small penis syndrome. Jadi yang ini namanya small penis syndrome teman-teman ya. Jadi ini orang-orang yang merasa bahwa penisnya kecil padahal sebenarnya tidak kecil gitu. Tapi ada yang lebih darurat dari ini, Kak, lebih bahaya lagi. Ya, kalau tadi small penis syndrome itu kan dia merasa kecil, terus datang ke kita, ke dokter andrologi, kita checking, kita pastikan oh ini normal kok, normal, nggak ada masalah segala macam. Kalau kita diyakinkan dia bilang oh gitu ya, jadi nggak ada apa-apa ya. Nah, itu kita bilang small penis. Tapi ada satu lagi yang lebih parah ya, bentuk parahnya namanya penile dysmorphic disorder. Nah, PDD ya, dan rasanya banyak ya, bukan PDD yang lagi berkasus ya teman-teman ya, PDD ya, penile dysmorphic disorder. Nah, ini, Kak,
Yang penile dysmorphic disorder ini kurang lebih sama seperti body dysmorphic disorder. Jadi orang-orang yang merasa kayak kurang dengan badannya, mungkin entah matanya gitu ya, hidung itu kan kalau body dysmorphic ya. Tapi ini khususnya dia merasa kurang dengan ukuran penisnya. Jadi sudah ada stresor yang lebih besar ya lagi. Dan dibandingkan. dia datang ke dokter tuh selalu, saya datang ke Kak Bel nih, periksa, nggak yakin sama Kak Bel, cek lagi ke saya, nggak yakin juga, cek sama andrologi yang lain juga, cek juga. Sampai akhirnya kadang-kadang dia tuh pakai obat-obatan, banyak sekali obat-obatan, bahkan operasi juga. Nah ini yang saya pernah dapat kasusnya juga Kak, ya. Jadi pasiennya itu akhirnya, karena sebenarnya kan normal gitu, tapi dia merasa, aduh penis saya kok kayaknya kecil, kurang jantan. Nah ini ukuran kejantanan sering dihubungkan dengan penis ya, dengan ukuran penis maksud saya. Nah, akhirnya dia jadi datang, dia akhirnya suntik namanya parafin. Nah ini masih banyak beredar ini itu ya. kasus lumayan banyak juga ya. Akhirnya datang dengan keluhan-keluhan setelah. Jadi dia tuh suntikan seperti parafin minyak ke penisnya itu, sehingga penisnya jadinya besar. Tapi besarnya itu tuh tidak besar semua teman-teman. Jadi proporsional besarnya. Besarnya itu hanya di ujungnya saja. Pernah saya dapat tuh segini, sebesar ujungnya. Dan itu kejadiannya akhirnya pasien itu tuh kesulitan berhubungan pada saat malam pertama. Ya, karena istrinya tuh kaget, sekaget-kagetnya lihat ukuran penisnya, kepalanya itu prepusiumnya itu besar sekali gitu. Dan akhirnya pasiennya itu sadar, datang ke saya waktu itu, dan kita akhirnya harus tangani. Dan teman-teman ini akhirnya jadi dioperasi loh waktu itu. Penisnya akhirnya dioperasi ya. Nah, yang itu namanya penile dysmorphic disorder, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa kecil, it's okay. Boleh datang ke dokter, boleh datang ke kita, bisa konfirmasi benar apa ukurannya. Tapi kalau dokternya bilang sebenarnya sudah nggak ada masalah, sebenarnya berarti nggak ada masalah sih ya Kak. Iya, nggak perlu, karena emang seringkali juga itu lebih kekhawatiran diri sendiri sih. Nah itu apalagi tuh yang sering nonton porno, ini juga menjadi catatan. Ya kita nggak bisa membandingkan, apalagi tadi udah dibahas disentil sebelumnya, tabel antara Asia dan orang Barat itu berbeda. Nah nanti nonton film porno, aktornya ini siapa dulu nih, dari mana, kan nggak bisa dibandingin gitu. Ya jadi itu dia ya teman-teman, sekelumit cerita tentang ukuran penis. Tapi kalau ditanya sebenarnya penis ini ada hubungannya benar-benar dengan tingkat kepuasan Kakak? Karena kalau misalnya ngomongin kepuasan, perempuan itu kan tidak hanya melulu dari penetrasi penis gitu ya, tapi butuh stimulasi-stimulasi lainnya juga yang bisa membuat perempuan itu mencapai klimaks. Jadi akhirnya, nah kan ini penyebab salah satunya ya. Kalau misalnya yang udah dewasa tuh masih sering datang ke kita untuk keluhkan pembesaran penis itu karena mereka merasa takut tidak bisa memuaskan, takut tidak bisa kelihatan jantan ya. Padahal sebenarnya ukuran kejantanan itu tidak diukur dengan ukuran penis dan juga berapa tahan lamanya dan segala macamnya ya. Jadi ya ini mudah-mudahan edukasinya bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, rasa itu ya untuk info kita hari ini. Terima kasih semua sudah menyaksikan siaran kita. Jumpa lagi dengan topik-topik lainnya. Bye-bye.